Semua tenaga kerja ilegal tidak boleh lagi berada di tanah kita. Tidak bisa. Dan harus diaudit. Negara tidak boleh diam menyaksikan orang-orang ilegal itu masuk ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi para pemirsa di tanah air, para sahabatku, saudaraku, seperjuanganku dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Bela Bangsa 1. Saya ingin menegaskan sedikit bagaimana perbedaan antara calon presiden kita Bapak Anies Rashid Baswedan dengan beberapa calon lain, bahkan sejumlah kepala negara, mulai dari kepala negara pertama yaitu Bapak Insinyur Soekarno hingga ke Bapak Jokowi sekarang. Saya belum melihat selama ini adanya kepala negara yang banyak berpikir dan mengeluarkan kebijakan untuk mensejahterakan rakyat. Kebanyakan yang saya lihat kebijakan-kebijakan yang melulu yaitu mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan pemerintah, sedikit berpikir untuk kepentingan kesejahteraan dan keamanan rakyat Indonesia. Contoh saja, selama ini pembangunan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan kenegaraan lainnya, kalau menurut penilaian saya sudah cukup memadai untuk kepentingan bangsa dan negara. Tapi berbeda dengan saya menilai tentang visi misi atau rencana ke depan Bapak Anies Rashid Baswedan ini, yang kebanyakan saya lihat adalah melulu untuk kepentingan kesejahteraan rakyat Indonesia. Salah satu contoh, beliau sekarang sedang gencar-gencarnya merencanakan ke depan akan menggratiskan listrik di tanah air untuk rakyat Indonesia, terutama yang kurang mampu. Itu digratiskan. Sekarang lagi sudah keluar statement bahwa tenaga kerja asing yang datang ke Indonesia secara ilegal tidak memenuhi persyaratan administratif, kasarnya akan diusir atau akan ditiadakan di negara ini. Karena itu akan merugikan rakyat Indonesia sendiri dalam hal mencari pekerjaan. Lapangan pekerjaan yang mestinya untuk rakyat Indonesia telah diambil alih oleh para pekerja yang ilegal. Jadi Pak Anies gotol sekali ingin meniadakan pekerja ilegal di negeri ini, mengutamakan kepentingan tenaga kerja Indonesia asli. Belum lagi yang tertera di dalam 9 program utama Bapak Anies Rashid Baswedan bersama wakilnya yaitu Muhaimin Iskandar. Itu luar biasa, memiliki 9 program unggulan. Antara lain adanya BPJS gratis, sembako murah, plus artinya plus yang dimaksud ini ada kelebihan daripada sembako berjalan sekarang ini. Jadi selain menjalankan sembako murah yang sudah berjalan ini, juga diberikan kelebihan antara lain meluruskan penerimanya. Jangan sampai
Yang dipentingkan adalah orang-orang yang berada, sementara orang yang sangat membutuhkan justru tidak kebahagiaan. Itu antara lain. Jadi contohnya seperti kenapa Bapak Anies kurang begitu bergairah untuk melanjutkan IKN ya. Karena di IKN itu adalah untuk kepentingan pemerintah, kepentingannya para pengelola negeri ini, belum untuk kepentingan rakyat. Jadi kalau itu yang dikedepankan, maka anggaran negara akan tersedot habis hanya menyelesaikan masalah IKN. Jadi anggaran yang untuk mensejahterakan rakyat itu akan sangat minim, tidak bisa dipenuhi kebutuhan rakyat itu. Itulah sebagian perbedaan visi misi dan rencana ke depan calon presiden kita kalau dibanding dengan calon-calon lain. Dan adapun yang belum tahu, maka silakan dengarkan video berikut ini. Lalu Bapak Ibu sekalian, khususnya di sini, semua tenaga kerja ilegal tidak boleh lagi berada di tanah kita. Tidak bisa. Dan harus diaudit. Negara tidak boleh diam menyaksikan orang-orang ilegal itu masuk ke sini. Tidak bisa. Dan ini soal harga diri kita. Bagaimana kita membiarkan orang-orang ilegal bekerja di tanah kita, lalu diberi gaji berlipat dari tenaga lokal,